Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, M. Rizal Fadilah mengatakan, salah satu klaster dosa politik dan hukum Joko Widodo selama menjadi pejabat publik adalah begitu banyaknya kasus dugaan korupsi. Dugaan kasus korupsi ini diindikasikan didapat dari banyak tempat dan kesempatan. Salah satunya di Solo saat menjadi wali kota dan sekembalinya ke Solo setelah selesai menjabat sebagai presiden. Awal dugaan korupsi Jokowi bermula di Solo dan kemudian berakhir di Solo juga. Ini misalnya adalah soal pelepasan aset Pemkot Hotel Maliawan, Tawangmangu yang tanpa persetujuan DPRD 2011-2012 dan penikmatan rumah hadiah negara di Colomadu setelah Joko Widodo pensiun 2024-2025. Kedua kasus ini diindikasikan terjadi penyelewengan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, melawan hukum, dan menguntungkan diri, orang lain, atau korporasi, kata Rizal Fadilah kepada KBR News belum lama ini. Pada kasus pelepasan aset tanpa persetujuan DPRD Solo adalah mengenai status tanah seluas 7.000 meter persegi yang merupakan milik Pemprov Jawa Tengah. Sedangkan bangunan Hotel Maliawan Tawangmangu adalah aset Pemkot Surakarta karena dibiayai APBD Pemkot. Pemprov kala itu berniat membeli bangunan hotel tersebut, tetapi tidak pernah disetujui wali kota Solo yang dijabat Jokowi. Akhirnya ditawarkan agar tanah tersebut dibeli oleh Pemkot Solo, disetujui wali kota dan DPRD. Namun realisasi ternyata macet, dana jeblok, kata Rizal. Namun tiba-tiba tanpa persetujuan DPRD, Jokowi telah memindahtangankan aset tersebut ke pemilik PT Sritex Lukminto. Jelas hal ini pelanggaran hukum dan sekaligus diduga kuat terjadi kolusi antara Jokowi dan Lukminto. Berapa keuntungan yang masuk ke kantong Jokowi menjadi misteri. Bau korupsi pada kasus ini sangatlah menyengat. Kasus dugaan korupsi Jokowi lainnya itu misalnya terkait soal rumah hadiah negara bagi mantan presiden. Soal ini memang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Akan tetapi adanya Permenkeu Nomor 120/PMK-6/2022 membuka peluang korupsi. Dalam hal itu sekurangnya terdapat 4 indikasi, yaitu pertama, awalnya 9.000 meter persegi yang ditetapkan Mensesnek ternyata menjadi 12.000 meter persegi. Satu blok 3.000 meter persegi milik Joko Wiono disikat dan dibayar APBN juga. Siapa Joko Wiono tidak jelas. Kades Lulukan tidak tahu kepemilikan atas Joko Wiono dan hubungannya dengan Joko Widodo. Diduga kedua Joko adalah orang yang sama, kata Rizal. Kedua, konflik kepentingan antara Presiden Jokowi dengan pengelola Mensesnek Pratikno dan Menkyu Sri Mulyani. Pemberian 12.000 meter persegi dan pembangunan rumah di area seluas itu tidak jelas pagu anggarannya. Konflik kepentingan pengadaan merupakan bentuk korupsi menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Ketiga, semula Kepres masa Megawati hanya memberi pagu rumah dan tanah hadiah negara maksimal 20 miliar rupiah. Di masa SBY Permenkeu 189/PMK-6/2014 memberi batasan untuk tanah dan bangunan 1.500 meter persegi. Di masa Jokowi sangat jor-joran, boleh memilih sendiri, dan ternyata luas tanah dan bangunan Jokowi sampai 12.000 meter persegi.
Keempat, pemilihan kontraktor terbaik Bali untuk pembangunan rumah Jokowi di Colomadu, yakni PT Tunas Jaya Sanur milik IGD Dapir tanpa lelang adalah pelanggaran. Untuk nilai puluhan bahkan ratusan miliar tidak boleh dengan pengumpulan langsung. Artinya melanggar Perpres nomor 12 tahun 2021. Untuk itu, maka sangat jelas, untuk hal di Solo saja Jokowi diduga sangat kuat melakukan korupsi. Apalagi selama menjadi gubernur dan menjabat sebagai presiden. Ada Transjakarta, PSN, IKN, COVID-19, Rempang, Nikel, Timah, PIK 1 dan PIK 2, Kereta Wush, dan lainnya adalah proyek berbau korupsi yang sulit dihindari dari keterlibatan Jokowi saat itu. Ya, itulah Jokowi. Demikian Rizal Fadila.